Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Kita masuk ke pertemuan 12, desain grafis untuk media digital. Nah, di sini ada 4 ya, ada desain untuk web, layout responsif, ukuran gambar, tipografi web, desain untuk media sosial, ukuran gambar teks dan elemen visual, prinsip dasar user experience, latihan membuat desain untuk postingan media sosial dan halaman web. Kita awali dari studi kasus dulu ya. Studi kasus Edulib UX Design Success Story. Profil perusahaan Edulib adalah perusahaan digital universitas yang melayani 50.000 lebih mahasiswa dengan koleksi 100.000 lebih buku digital dan jurnal akademik. Latar belakang masalah. Edulib menghadapi krisis serius dalam pengalaman pengguna ketika data menunjukkan penurunan drastis engagement sebesar 45% dalam 6 bulan. Mahasiswa rata-rata menghabiskan 4-5 menit hanya untuk mencari satu buku dengan 60% pengguna menyerah sebelum menyelesaikan peminjaman. Navigasi yang rumit dengan 7 level menu dan formulir peminjaman yang membutuhkan 15 field wajib membuat pengguna frustasi, terlebih tampilan yang tidak responsif di perangkat mobile. Solusi UX Design. Tim UX melakukan transformasi total dengan pendekatan mobile first dan simplifikasi proses. Navigasi disederhanakan menjadi 3 level dengan sistem Quick Search dan One Click Borrow yang revolusioner. Formulir peminjaman dioptimalkan menjadi hanya 5 field penting dengan fitur autosave. Desain responsif baru mengutamakan keterbacaan dengan ukuran font minimum 16 pixel dan touch target yang nyaman 48x48 pixel. Semua elemen dirancang mengikuti prinsip Don't Make Me Think dari Steve Krug. Dampak positifnya, hasil desain menunjukkan peningkatan dramatis dalam semua metrik penting. Waktu pencarian buku berkurang dari 4,5 menit menjadi hanya 1,2 menit. Menghasilkan peningkatan user retention sebesar 65%, penggunaan mobile melonjak 150% dengan tingkat kepuasan pengguna yang tercermin dalam peningkatan NPS sebesar 45 poin. Yang paling mengesankan, keluhan pengguna menurun 80%, sementara tingkat penyelesaian tugas meningkat 75%. Membuktikan bahwa desain yang terfokus pada pengguna dapat mengubah pengalaman perpustakaan digital secara fundamental. Pertanyaan pemicu. Mengapa sebuah logo yang terlihat bagus di website bisa terlihat kurang jelas ketika ditampilkan di Instagram Story? Apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini berhubungan dengan konsep dasar desain responsif dan optimasi aset digital. Perbedaan resolusi dan ukuran layar, format file yang berbeda, prinsip skalabilitas desain, pentingnya desain yang adaptif. Pertanyaan ini membuka diskusi tentang pentingnya memahami karakteristik berbagai platform digital dalam desain. Pernahkah kita memperhatikan mengapa beberapa brand selalu konsisten terlihat profesional di semua platform digital mereka, sementara yang lain terlihat berantakan? Konsistensi visual berkaitan dengan sistem desain terstruktur, brand guideline yang kuat, pemahaman platform digital, prinsip desain yang konsisten. Ini mengarah pada pembahasan tentang pentingnya sistem desain dan konsistensi dalam media digital. Ketika kita scroll media sosial, mengapa beberapa konten langsung menarik perhatian kita, sementara yang lain tidak? Padahal mungkin informasinya sama pentingnya. Jawabannya adalah ini berkaitan dengan prinsip visual hierarki dan psikologi desain. Penggunaan kontras dan warna, tipografi yang efektif, layout yang tepat, prinsip gestalt dalam desain. Oke, selanjutnya saya akan membahas desain untuk web. Ya, ini layout responsif, ukuran gambar, tipografi web, pendahuluan dan konteks historis ya. Desain web telah mengalami evolusi signifikan sejak kemunculan World Wide Web pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee. Pada awalnya web desain grafis untuk web telah melalui perjalanan evolusi yang panjang sejak kemunculan World Wide Web di tahun 1989. Sebelum kita memahami desain web modern, penting untuk mengetahui akar sejarahnya, pendahuluan dan konteks historis. Di tahun 1989, Sir Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web di CERN. Saat itu, web hanyalah kumpulan dokumen teks sederhana dengan hyperlink. Desain grafis seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Website pertama di dunia, info.cern.ch, masih dapat diakses hingga hari ini, menunjukkan betapa sederhananya desain web di masa awal. Design isn't just what it look like and feels like. Design is how it works. Nah, ini katanya Steve Jobs nih. Kutipan Steve Jobs ini menjadi fondasi penting dalam memahami desain web modern yang tidak hanya fokus pada estetika, tetapi juga fungsionalitas. Dari tahun 1991 sampai 1995, ini era HTML dasar, teks hitam pada latar putih. Hyperlinknya biru, tidak ada kontrol desain. 1996 sampai 2000, era tabel dan frame. Layout menggunakan tabel HTML. Frames untuk navigasi, mulai ada grafis sederhana ya. 2001 sampai 2005 era Flash, ini animasi interaktif, loading screen, dan audio background. 2006 sampai 2010 era Web 2.0 ya. Ada munculnya CSS untuk styling, jQuery untuk interaktivitas, desain glossy dan gradient. Selanjutnya 2011 hingga sekarang ya era responsif.
Mobile first approach, ya flat design dan CSS grid dan flexbox. Jadi mobile first approach sama flat design ini memastikan ya. Jadi kalau di laptop kan kita layarnya 16:9. Kalau di HP kan 9:16 ke atas dia. Nah, yang dimaksud responsif adalah tampilan yang di laptop itu bisa jalan di HP gitu dengan sama persis. Tidak ada icon atau tulisan yang kepotong gitu. Misalnya HP kan cuma segini nih, terus ada tulisannya di sini. Ya kan di sini nggak kebaca nih. Fungsi garis dalam desain seni grafis. Yang pertama ada layout. Dulu menggunakan tabel HTML, posisi fix. Sekarang menggunakan CSS grid, ya flexbox, responsif di semua device. Kontennya kalau dulu mayoritas statis, update-nya manual. Kalau sekarang dinamis, real time, dan personalized. Interaksinya kalau dulu terbatas pada klik link. Sekarang gesture, animasi, micro interaction. Selanjutnya, performa. Kalau dulu load time-nya lama, berat, karena flash. Ya. Kalau sekarang, optimize, progressive loading. Ya. Aksesibilitas tidak diperhatikan kalau dulu. Kalau sekarang ya standar wajib lah. WCAG compliance. Ya.